Halo, aku lagi mau bahas tentang nulis paper gitu ya. Salah satunya isu kalau misalnya kita itu nulis eh, artikel jurnal bareng-bareng, itu kan biasanya suka rentan konflik ya, terutama tentang pembagian kontribusi penulis gitu. Siapa yang berhak jadi first author gitu ya, atau penulis pertama, siapa yang menjadi penulis kedua, dan siapa sebenarnya yang namanya bisa dituliskan sebagai penulis atau enggak gitu ya. Nah, ini mungkin aku mau share aja dari pengalaman gitu ya, dan juga uh, pengalaman pribadi, ataupun juga aku mau ngobservasi praktek-praktek yang ada gitu ya, yang lumrah terjadi gitu. Kenapa? Karena menurutku isu authorship ini sangat penting, sensitif gitu, tapi jarang dibahas. Dan jatuhnya kalau aku lihat, kalau misalnya tidak dibahas dengan clear di awal, ini sangat rentan eksploitasi gitu. Ada pihak misalnya yang punya kontribusi besar tapi tidak mendapatkan reward yang serupa. Nah, kita kan nggak pengen ya kita kerja kontribusinya tidak diakui atau malah mungkin diambil oleh yang lain gitu. Nah, bicara mengenai authorship itu, kalau misalnya di beberapa referensi tentang penulisan ilmiah gitu ya, ada beberapa karakteristik atau tanggung jawab yang dimiliki oleh penulis pertama. Jadi kalau kita mau jadi penulis pertama, ini beberapa key points gitu yang harusnya dilakukan oleh penulis pertama. Yang pertama adalah first author, atau sebagai penulis pertama itu, dia tuh ibaratnya seperti ketua projectnya dalam penulisan. Jadi dia yang misalnya dari awal itu udah punya idenya gitu ya, tapi selain punya ide, dia juga yang merencanakan. Ibaratnya kayak project gitu, dia yang planning. Oh, nanti papernya arahnya mau ke sini, terus strukturnya akan seperti ini gitu ya. Terus dia juga yang akan melakukan, ya kalau boleh dibilang, in charge pada manajemen penulisan project artikelnya. In charge tuh gimana? Misalnya kalau dia kerja bareng-bareng, anggaplah sama 5 penulis gitu ya, maka si penulis pertama ini bertanggung jawab untuk menjadi ketua koordinasinya gitu, bikin rapat, ngomongin pembagian tugas, bagi-bagi tugasnya gimana gitu ya. Dan biasanya kan kalau menulis itu kita juga tidak melulu relasinya itu top down. Jadi penulis pertama nggak bisa langsung merintah yang kedua, kamu nulis ini, tapi dia nggak ngerjain apa-apa, tapi lebih ke sifatnya kolaboratif gitu. Oke, si penulis pertama ini harus tahu dulu gitu expertise tiap orang yang terlibat itu apa aja, dan apa yang mereka bisa kontribusikan. Jadi ibaratnya seperti kalau dalam orkestra tuh konduktornya gitu, dia yang mengatur gitu ya performa yang diharapkan dari setiap penulis. Nah itu. Terus dan dia juga sebenarnya kalau misalnya risetnya harus riset lapangan, ya dia juga perlu terlibat dalam riset lapangannya gitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi dia sebagai kepala project dalam proses produksi tulisannya. Lalu yang kedua, dia juga bertanggung jawab untuk sebagai manajer komunikasi dengan pihak luar. Kalau misalnya kita mau menerbitkan artikel kita kan harus menghubungi editor, lalu berkorespondensi dengan reviewer gitu ya. Nah ini tuh sebenarnya menjadi salah satu tanggung jawab dari first author juga. Tapi di beberapa kesempatan gitu ya, di beberapa pengalaman, tugas manajer komunikasi ini gitu ya, berkomunikasi gitu dengan
pihak luar, editor, reviewer ini juga bisa diserahkan ke penulis lain yang disebut sebagai corresponding author atau penulis yang melakukan korespondensi gitu. Nah itu bisa dibagi-bagi itu tugasnya, yang misalnya ada satu yang menjadi penulis pertama, yang lainnya jadi corresponding author. Atau di beberapa kesempatan lain juga bisa first author itu sekaligus corresponding authornya gitu. Nah ini biasanya menjadi panduan ya teman-teman dalam berbagi authorship. Nah, apa yang tipsnya? Isu authorship ini menurutku harus clear di awal, harus dibahas di awal. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menerbitkan artikel jurnal sendiri gitu ya, dan misalnya ini mungkin buat teman-teman mahasiswa, ada kalian nulis skripsi, nulis tesis dan mau diterbitkan jadi artikel jurnal. Nah, karena penulisan tesis dan skripsi itu kan di bawah pembimbing, dosen pembimbing, ini harus punya kesepakatan dulu di awal. Boleh kok teman-teman nih nanya gitu, mohon maaf Pak, Bu gitu, kalau boleh tahu nanti pembagian authorship-nya seperti apa ya gitu. Karena seharusnya teman-teman yang menulis skripsi, menulis tesis sebagai menulis dan mau dijadikan artikel jurnal itu sebenarnya punya punya hak gitu sebagai penulis pertama, karena teman-teman yang menulis skripsinya, teman-teman yang menulis tesisnya. Jadi nggak usah takut gitu kalau misalnya mau menanyakan, mohon maaf ini kira-kira nanti pembagian authorship-nya seperti apa begitu ya. Karena begini, isu kadang kayak gini nih menjadi rentan gitu. Di beberapa kesempatan misalnya aku melihat ada bentuk-bentuk eksploitasi yang misalnya skripsi mahasiswanya ditulis oleh dipublikasikan menjadi artikel jurnal oleh dosennya. Udah gitu ada yang nama mahasiswanya masih ditulis, atau bahkan lebih parah nama mahasiswanya udah nggak ditulis atau dihapus gitu. Nah ini kan menjadi praktek yang tidak baik, yang tidak etis ya dalam publikasi ilmiah. Dan sebenarnya buat teman-teman mungkin mulai dari bawah, teman-teman mahasiswa ataupun yang masih junior, perlu belajar memberdayakan diri gitu. Bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari ancaman-ancaman eksploitasi dalam penulisan ilmiah gitu. Gak apa-apa, nanya aja dulu gitu ya, mohon maaf Pak Bu, ini gimana terkait pembagian authorship-nya ya gitu. Terus kalau dilihat dalam kriteria tadi kan sebenarnya pembagian authorship itu tidak ada yang berdasarkan senioritas gitu ya. Misalnya bahwa yang lebih senior berhak menjadi penulis pertama, itu tidak ada. Kenapa? Itu tidak menjadi sebuah kewajiban gitu ya. Harus yang paling senior gitu. Kenapa? Karena kembali lagi, kalau memang dia menjadi penulis pertama, entah dia junior, entah dia senior, dia punya kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar seharusnya dalam mengelola publikasi tulisan ini. Nah itu. Terus contoh yang lain misalnya ada juga, aku pernah misalnya pengalaman juga, pembagian authorship itu dibagi berdasarkan alfabet. Nah kalau ini biasanya, jadi namanya diurutinnya berdasarkan alfabet gitu ya. Nah kalau ini biasanya mungkin ada dalam situasi di mana tim yang menjadi penulis itu udah sama-sama enak gitu, sudah sama-sama solid dan semuanya sepakat bahwa publikasi ini tuh mungkin istilahnya untuk kepentingan bersama, jadi nanti penulisannya berdasarkan alfabet, itu juga nggak masalah. Ada juga yang misalnya membagi first author dan second author itu out of kindness juga gitu. Ada misalnya penulis yang sebenarnya kontribusinya lebih banyak gitu ya, tapi dia mendorong penulis yang lain untuk menjadi first author, misalnya karena contoh kalau dia yang jadi first author mungkin punya dampak yang lebih besar, misalnya untuk membantu karir akademiknya dia, atau misalnya dia belum pernah punya publikasi sama sekali, jadi kalau dia punya satu publikasi sebagai first author itu membantu portofolionya dia gitu ya. Sementara penulis yang kedua yang tadi mengalah itu misalnya ya dia udah banyak gitu tulisannya, jadi nggak masalah gitu kalau misalnya ada satu paper yang dia bukan first author. Jadi ini bicara dampak ya, berbicara mengenai
mana yang lebih berdampak pilihannya, dan ya dia akhirnya out of kindness gitu ya memberikan kesempatan untuk penulis itu menjadi first author. Itu juga nggak masalah, itu juga terjadi. Cuman benang merahnya adalah jangan sampai pembagian authorship itu out of exploitation gitu aja. Jangan sampai pembagian penulis itu karena ada bentuk-bentuk eksploitasinya gitu. Itu sih yang tidak disarankan gitu ya dalam pembagian authorship ini. Nah, terus mungkin sedikit terakhir kalau dari aku ya, sebenarnya kalau bicara mengenai authorship ini panjang sih, pengalaman hasil-hasil observasi yang aku lihat gitu ya. Cuman terakhir dari aku, isu mengenai authorship ini saking rentannya gitu ya, saking urgentnya perlu dibahas. Ada beberapa jurnal yang aku observasi itu sudah menerapkan transparansi dalam pembagian authorship. Nah, itu menarik menurutku. Aku mendukung praktek-praktek jurnal yang seperti ini gitu ya. Jadi ini aku nanti kasih linknya di bawah. Jadi kemarin aku habis publish satu artikel di jurnal Cleaner Productions gitu ya, bicara tentang circular economy di situ. Dan waktu aku submit, di situ ada form khusus yang dibuat oleh si pengelola jurnal menanyakan ke para penulis tentang pembagian kerja. Jadi nggak hanya bicara tentang siapa first, second, third autornya, tapi ditanyakan ini setiap penulis nih apa aja tanggung jawabnya, apa aja kontribusinya gitu. Penulis 1 kontribusinya ini, penulis 2 kontribusinya ini. Ini aku liatin juga deh di sini gitu ya, bentuk deskripsinya. Nah, menurutku ini praktek yang baik. Kenapa? Karena mengajarkan kita sebagai peneliti, mendorong kita sebagai masyarakat ilmiah untuk transparan. Tidak hanya transparan pada proses penelitian kita, tapi transparan juga dalam proses pembagian kerja kita. Nah, aku sih merekomendasikan gitu ya teman-teman, mengikuti gitu praktek-praktek baik seperti ini. Terus kemarin ada juga yang nanya, terus kalau misalnya pengelola jurnalnya belum punya praktek seperti ini Mbak gitu, belum ada panduan, itu gimana? Ya usul saya sih nggak apa-apa, kalau misalnya teman-teman bisa mendorong gitu ya pembagian tugas, pembagian kerja seperti ini, tampilkan aja, maksudnya submit saja naskah sekaligus pembagian kerjanya. Siapa tahu itu justru jadi inspirasi gitu kan, siapa tahu itu juga jadi mendorong si pengelola jurnal untuk mempraktekkan transparansi pembagian kerja dalam authorship. Menurutku itu praktek yang baik sih gitu. Nah, mungkin itu sedikit sharing dari aku teman-teman tentang authorship. Mudah-mudahan ini bisa memberi semacam gambaran gitu ya untuk memberdayakan diri kita gitu ya, bahwa authorship itu penting. Mari kita sama-sama menjaga fairness termasuk dalam penulisan ilmiah gitu. Nah, silakan kalau ada yang mau cerita, komentar gitu ya, pengalaman authorship, pembagian authorship seperti apa, nanti boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya.